Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita di sini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat salam tak lupa mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan bersama-sama kita lafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Hapni Laila Siregar SAG MA selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Sinta Khairunisa NIM 6201111037 dari kelas PJKR 4B. Di sini saya akan membawakan ceramah singkat yaitu ikhlas dalam beramal dan ibadah. Dalam kehidupan orang Islam dianjurkan memiliki jiwa yang ikhlas. Sifat mulia ini telah ditanamkan sejak masa Rasulullah melalui suri tauladan beliau. Maka ceramah tentang ikhlas sangat penting untuk disampaikan sebagai upaya mentaati perintah agama. Ceramah singkat tentang ikhlas dan dasar hukumnya. Ikhlas merupakan suatu usaha seorang hamba untuk melakukan apapun semata-mata karena Allah semata, artinya tidak ada kepentingan apapun atas apa yang dilakukan kecuali untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjiwa ikhlas sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan pahala di sisinya. Hal itu karena mereka akan menerima apapun kehendak Allah, termasuk nikmat ataupun cobaan yang diberikan dalam kehidupan. Dasar hukum Islam tentang ikhlas terdapat pada banyak ayat Al-Quran. Salah satunya di Quran surah Az-Zumar ayat 11-14. Yang artinya akan diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama beserta diri. Ayat ini menegaskan bahwa dalam menjalankan agama, seseorang hendaknya tidak mengharap apapun dari selain ridho Allah Ta'ala semata, disertai dengan sikap berserah diri sepenuhnya kepada Sang Maha Kuasa dengan memurnikan tauhid dan konsisten menjalankan ketaatan. Ikhlas membawa banyak manfaat dalam kehidupan. Bagi yang mengamalkannya, ia tidak hanya akan memperoleh pahala dan ridho Allah, tetapi tidak itu juga akan mengubah kehidupan di dunia. Inilah beberapa manfaat ikhlas dalam kehidupan yang sampaikan pada ceramah tentang ikhlas. Mendapat kecupan dari Allah. Seseorang yang senantiasa menanamkan keikhlasan dalam dirinya akan dicukupi oleh Allah, sehingga ia tidak akan mendapatkan kekurangan dan akan selalu merasa cukup. Akan tetapi kualitas keikhlasan tiap orang berbeda-beda, dan itulah menentukan sejauh mana pertolongan Allah. Bahkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 36 disebutkan bahwa Allah sudah sangat cukup untuk melindungi hambanya, yang artinya Allah yang mencukupi hambanya. Mereka menakut-nakuti dengan sesembahan yang selain Dia. Oleh karena itu, manusia tidak perlu berkecil hati setiap ada musibah yang datang menimpa. Ikhlaskan semuanya karena Allah, maka Allah akan memberikan hikmah dan jalan istiqomah lebih dalam beramal. Orang yang bersifat penuh keikhlasan cenderung menjadi hamba yang istiqomah, khususnya istiqomah dalam beramal. Hal ini karena mereka sama sekali tidak perhitungan dengan apa yang dimiliki dan meyakini bahwa semua yang ada hanyalah titipan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qasas
ayat 88 bahwa semua akan binasa kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang artinya, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ketika menyadari Allah lah sang penentu dan sang pemilik, maka hamba yang ikhlas tidak akan menunda-nunda ibadah dan amal. Manfaat ikhlas yang lain adalah dapat membawa ketenangan batin kepada pelakunya. Ketenangan batin dan pikiran sangat penting dalam kehidupan dunia yang penuh ketidakpastian ini. Namun, dengan mengedepankan sifat ikhlas, itu akan mudah didapatkan. Orang yang ikhlas tidak akan menjadi budak di duniawi, karena justru ia tidak akan mendapatkannya. Hal ini termaksud di dalam sebuah hadis Nabi riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itu, jika ingin batinnya damai dan tenang, biasanya dari diri untuk ikhlas menerima apapun. Ini merupakan tingkatan ikhlas tertinggi yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu. Pengertian ikhlas paling tinggi adalah senantiasa membersihkan diri dari perhatian manusia. Apapun yang dilakukan sama sekali bukan bertujuan untuk dipuji sesama makhluk. Seseorang hamba benar-benar ikhlas karena Allah semata, melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Tidak ada hasrat untuk duniawi, termasuk harta dan pujian dari manusia. Tingkatan ikhlas ini benar-benar murni, hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada tingkatnya pertama ini, seorang hamba bahkan sama sekali tidak memikirkan balasan atas amal yang dilakukan. Bahkan tidak memikirkan di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Beberapa hal yang merusak keikhlasan. Niat yang ikhlas untuk mengerjakan sesuatu ibadah terkadang bisa berubah jika tidak kita pagari niat dan hati. Niscaya amalan tersebut menjadi sia-sia. Di antara penyakit ikhlas adalah sebagai berikut: riyah dan sunnah, sifat terkabur dan ujub, hasad dan Beberapa sifat tercela ini sedikit banyaknya dapat mengerus keikhlasan. Maka perlu bagi kita semua untuk membentengi diri dari sifat buruk ini. Giat agar ibadah selalu ikhlas, membulatkan niat ibadah dan amal untuk Allah semata. Memahami makna 2 kali syahadat. Gemar membaca Al-Quran setiap hari. Giat belajar ilmu agama. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dan amal soleh sedikit demi sedikit. Senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Bergaul dengan orang yang soleh dan mencari lingkungan yang kondusif. Itulah beberapa manfaat dan tingkatan ikhlas yang dapat disampaikan pada ceramah singkat tentang ikhlas. Mengingat sangat pentingnya ikhlas dan dalam kehidupan, sebaiknya tiap umat muslim mempelajarinya. Sampai disinilah isi ceramah singkat saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.